Upload dulu ah. Ya ampun, mau upload story aja lambatnya bukan main. Sahabat Dewe, kamu pernah ngalamin ini juga nggak? Berdasarkan laporan terbaru, memang kecepatan internet Indonesia masih kalah ya dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Dari 10 negara di ASEAN, kecepatan internet seluler di Indonesia bahkan berada di posisi terakhir. Coba lihat nih urutannya. Tapi sebentar, sebelum kita lanjut mungkin ada yang bingung, ini bacanya gimana ya? Nah, kalau rata-rata kecepatan unduh di dunia sekitar 75 megabit per detik, ini artinya butuh kurang dari 10 detik untuk mengunduh film berdurasi 3 jam ke telepon genggammu pakai internet Wi-Fi. Jadi, kalau di Indonesia kecepatan unduhnya sekitar 17 megabit per detik, itu artinya butuh sekitar 47 detik. Bicara tentang kecepatan internet, memang ada ketimpangan ya antar negara di dunia. Peta ini memperlihatkan bahwa umumnya Amerika Utara dan Eropa Barat memiliki kecepatan internet yang tinggi. Namun, jangan keliru, 10 negara di Asia koneksi internetnya juga tak kalah cepat. Posisi pertama internet kabel terkencang diduduki oleh Singapura. Bukan hanya di ASEAN, tapi di dunia. Tapi kok bisa ya internet kabel di negara itu tercepat sejagat? Ya memang pembangunan yang dilakukan oleh mungkin Singapura juga udah mulai dari lama gitu ya. Indonesia kan memang pembangunan misalnya Palaparing ya yang sudah jalan yang existing itu kan baru selesai di 2019. Seperti komentar sahabat Dewe ini, infrastruktur menjadi faktor penentu. Pemerintah Singapura memang gencar membangun infrastruktur internet kabel nasional dengan menggunakan kabel serat optik. Selain lebih tahan lama, kabel jaringan serat optik juga bisa mentransfer data jauh lebih cepat dibandingkan satelit. Salah satu sahabat Dewe juga berargumen, ya wajar dong kan secara geografis Singapura lebih kecil dari Indonesia. Memang agak sulit membandingkan bila kita membandingkannya dengan Singapura. Kenapa? Karena dengan Singapura ini wilayahnya kan tidak begitu luas. Dan juga penduduknya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Iya sih, betul. Tapi secara luas wilayah, Singapura hanya lebih besar sedikit loh dari Jakarta. Di laporan yang sama terungkap bahwa Jakarta Selatan ada di antara kota besar di ASEAN dengan kecepatan unduh internet seluler paling lambat. Bekasi juga termasuk loh. Tapi Bekasi bukan termasuk Jakarta ya. Tapi kalau geografis menjadi salah satu faktor penyebab kenapa negara kepulauan lain seperti Filipina jauh lebih baik. Seperti komentar Eri Asyari ini. Sebelumnya kan juga Indonesia di atas Filipina gitu ya. Bahkan Indonesia di atas Vietnam. Tapi kan memang sekarang ini terjadi perubahan nih. Karena ya pembangunan di Indonesianya memang agak terlambat. Dan tadinya kan rencananya Indonesia merdeka sinyal itu 2020. Lantas, kenapa kecepatan internet di Indonesia kalah lambat? Ya, jadi di Indonesia itu ada wilayah yang desa dengan kota. Kalau kota itu mungkin listrik tersedia dengan baik gitu ya. Bisa berfungsi 24 jam. Tapi juga ada wilayah-wilayah yang benar-benar tertinggal gitu. Memang tantangan utama itu adalah yang fixed line. Karena apa? Karena fixed line itu dengan wilayah Indonesia, satu biayanya juga tadi cukup besar untuk kemudian bisa kita implementasikan. Tapi selain itu juga memang dengan kontur yang beragam ini juga tidak mudah untuk bisa tiap-tiap wilayah, tiap-tiap desa mendapatkan kecepatan internet yang tinggi dan stabil dengan jaringan misal katakanlah kabel serat optik. Luas wilayah yang demikian besar menjadikannya tidak mudah bagi para operator, provider, dan pemerintah kita untuk membangun jaringan internet yang merata. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi cepat lambatnya internet di satu negara? Internet ini sebenarnya di banyak negara, di Indonesia juga, walaupun sekarang sudah menjadi dalam tanda kutip urusan pemerintah, tapi mostly ini adalah sebuah layanan komersial. Jadi harus ada hitung-hitungan bisnisnya sebenarnya. Penyedianya pun yang coverage-nya nasional itu masih jarang. Bisa dibilang cuma Telkom aja. Penyedia layanan yang lain, seluler gitu ya, pasti harus memperhitungkan sebenarnya berapa yang mereka spend, berapa yang mereka bisa dapat. Gitu. Meski begitu, kabar baiknya harga paket internet di Indonesia termasuk paling murah. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk tiap gigabyte data adalah sebesar $0,46 Amerika Serikat atau tak lebih dari Rp6.000 per 1 gigabyte data. Tapi bagaimana kalau kita mau internet murah dan juga cepat? Mungkin tidak. Kita bisa melihat kebijakan pemerintahan Biden. Mei 2022 lalu, pemerintah Amerika Serikat membuat kesepakatan baru dengan 20 penyedia internet terkemuka untuk menyediakan paket internet murah bagi warganya. Bahkan ada juga ide lain.
Bila kamu pernah mendengar soal upah minimum, maka beberapa ahli berpendapat ada baiknya pemerintah menjamin hak warga atas akses internet dasar. Kenapa internet menjadi hak dasar? Menurut saya justru internet lah, teknologi digital lah yang akan jadi mempersatukan bangsa ini, gitu kan. Kita jadi tahu apa yang terjadi di pelosok-pelosok Indonesia, kita tahu di sana ada orang apa, ada kebutuhan apa. Jika internet menjadi hak dasar, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pertama itu adalah alokasi anggaran yang cukup untuk membangun wilayah-wilayah yang tidak dikerjakan oleh operator telekomunikasi. Dan kemudian operator telekomunikasi itu juga harus diberikan yang mungkin insentif gitu ya, agar ketika misalnya mereka membangun di wilayah-wilayah yang tidak menguntungkan bagi mereka gitu ya, itu tetap mereka mau membangun gitu. Kemudian tentunya juga harus ada upaya-upaya percepatan, dan ya kalau kita melihat harus melibatkan seluruh stakeholders ya. Hari gini memang hidup tanpa internet sulit ya. Internet sudah jadi hak dasar, tapi akan jadi sulit jika manfaatnya belum dirasakan. Salah satu sebabnya lagi adalah karena tadi ya, belum ada keharusan pemerintah untuk menyediakan internet sebagai sebuah basic needs atau basic infrastructure untuk seluruh masyarakatnya gitu. Dulu ada juga loh pejabat yang beranggapan kalau internetnya cepat mau dipakai buat apa. Nah, sahabat DW, semisal nih pemerintah sudah berupaya menyediakan internet cepat dan murah, kamu mau pakai akses internet untuk apa? Coba tulis di laman komentar ya. Salah satunya mungkin untuk like dan subscribe kanal penuh manfaat ini. Terima kasih sahabat DW, video kali ini hadir juga berkat usulan dan komentar dari kalian semua. Bicara tentang internet, ternyata bukan hanya Indonesia saja. Jerman juga salah satu negara dengan internet terlemot di Eropa. Ini videonya. Dan video lainnya mengenai teknologi digital, tonton juga ya di sini. Cus!